Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Elma Tiana Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 angkatan 1 Universitas Halu Oleo tahun 2022. Sekaligus guru mata pelajaran di SMA Negeri 1 Napabalano. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menulis teks cerpen. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tempat saya belajar. Di sini tempat saya mengajar. Ikut saya masuk kelas yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi Ibu Guru cek kehadirannya dulu ya. Hari ini hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ya, bagus. Dipertahankan ya kehadirannya. Iya, Bu. Jadi sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa agar apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat. Ya, silakan Isma dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Oke, silakan berdiri anak-anak. Ya, sebelumnya Ibu Guru ada pertanyaan untuk kalian. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Siap, Bu. Ya, silakan Isma. Menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen. Ya, menganalisis unsur intrinsik Cerpen. cerpen. Jadi kalau minggu lalu kita menganalisis unsur intrinsik cerpen, ya, hari ini kita akan menulis teks cerpen. Tetapi ingat, diperhatikan unsur pembangun cerpen, ya. Ya, Bu. Ya, sesuai dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menulis teks cerpen. Ada yang masih ingat apa itu cerpen? Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen adalah cerita pendek atau rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri dalam latar dan alur. Oke, ya, tepuk tangan. Ada lagi yang masih ingat apa itu cerpen? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen adalah cerita yang dapat dibacanya sekali dulu. Ya, tepuk tangan lagi. Ya, jadi cerpen itu adalah cerita singkat yang bisa habis ketika dibaca sekali duduk, ya. Dan cerpen itu juga adalah salah satu jenis karya sastra, ya. Gitu. Ya. Jadi anak-anak sekalian semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Karena apa? Karena cerpen itu, ya, cerpen itu walaupun cerita singkat, tetapi dia salah satu cerita yang bisa
ditulis dari pengalaman kita sendiri maupun pengalaman orang lain. Ya. Ya. Jadi sesuai dengan materi kita kompetensi dasar ya hari ini mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama itu menyusun kerangka untuk menulis cerpen. Yang kedua menulis cerpen dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran, proses pembelajaran kita harus punya tujuan, ya. Tujuan di sini ada 3. Yang pertama itu adalah menyusun kerangka untuk menulis cerpen secara baik dengan sikap disiplin dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menulis cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen secara menarik dengan sikap disiplin dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, setelah menulis cerpen secara berkelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara tepat dengan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, selanjutnya Ibu Guru ada tayangan video yang akan Ibu Guru putarkan, ya. Anak-anak bisa simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, kembali bersama kembali di Selamat Literasi yang Bangsa Cerdaskan Indonesia. Genesis, karya Istiqomah Nurul Izzati. Ram pelan kala ia harus menerima kenyataan bahwa mimpi indahnya telah hilang. Berat baginya, karena Ra adalah seorang yang ambisius dalam bermimpi. Ra melepas penat dengan tawa yang ricuh sambil menikmati semangkuk soto, segelas es jeruk, dan 2 pak pacang. Perlahan, ia memegang lembut tangan ibunya, lalu menunggunya menoleh. Cara ini Ra lakukan agar ibu tidak kaget dan sebuah isyarat tersendiri yang artinya Ra ingin bicara. Ia mendapatkan kabar bahwa temannya Sita berhasil mendapatkan beasiswa untuk belajar ke negeri Ginseng, Jepang, negara yang selama ini Ra inginkan. Ya, sudah disimak tadi videonya? Sudah. Ya, kalau begitu ada yang tahu tema dari video tersebut? Ya, silakan Najmun. Temanya adalah seorang pemimpi yang ambisius. Temanya itu adalah seorang pemimpi yang ambisius. Ada yang tahu judulnya apa? Lanjut, silakan. Judulnya? Genesis. Judulnya Genesis. Tokohnya siapa saja? Nisma? Ra, Ibu, Sita. Ra, Ibu, dan Sita. Ada yang tahu pesan yang disampaikan? Ya Bu, Ya, silakan Ainun. jangan mudah menyerah untuk meraih cita-cita. Jangan mudah menyerah dalam meraih sebuah cita-cita. Ya. Anak-anak sudah pernah menulis cerpen? Sudah? Sudah pernah. Biasanya kalau menulis cerpen itu berdasarkan pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain? Pengalaman sendiri, ya. Jadi itu yang akan kita lakukan pada hari ini, ya. Jadi sebelum kita menulis cerpen, saya minta kepada anak-anak sekalian untuk membentuk kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu, ya. Silakan. Ya, sudah? Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Kalau begitu, Ibu bagi LKPD-nya ya. Ya,
Sudah dilihat? Ya. Jadi sebelum anak-anak menulis cerpen, ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan, ya. Jadi dalam menulis cerpen itu ada 5 langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah buatlah cerita pendek berdasarkan pengalaman hidup, ya, pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Kemudian yang kedua, tentukanlah topik yang menarik dan dianggap khas atau langka. Artinya topik itu berbeda dari yang lain, ya. Kemudian yang ketiga, catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik, ya. Yang keempat, susunlah menjadi kerangka cerpen secara kronologis, ya. Dan terakhir, kembangkanlah kerangka itu menjadi cerpen yang utuh dengan menggunakan kekuatan emosi, ya. Jadi ketika kalian menyusun sebuah cerpen, yang pertama itu kalian harus kalian harus tentukan dulu apakah cerpen yang kalian buat ini berdasarkan pengalaman kalian sendiri atau pengalaman orang lain, ya. Kemudian yang kedua, kalian harus menentukan topik. Kenapa? Karena topik itu yang akan menjadi acuan ketika kalian akan menulis cerpen secara utuh. Dan dalam menentukan topik, ya, dalam menentukan topik yang perlu kalian perhatikan, topik yang kalian buat itu harus menarik. Kenapa harus menarik? Kenapa harus berbeda dari yang sudah ada misalnya? Karena kalau misalnya kita ingin membaca sebuah cerpen, ya, atau kita ingin mendengarkan sebuah cerpen, kalau tidak menarik, tertarik tidak untuk kamu baca? Tidak kan? Ya. Kalau misalnya tidak menarik, tertarik tidak untuk kamu dengar? Tidak kan? Ya. Jadi daya tarik kita ketika membaca atau mendengarkan cerpen, ya, itu kita lihat dari judulnya, dari topiknya. Kalau dari topik saja menarik, itu akan membuat daya tarik kita sendiri, seperti itu, ya. Kemudian harus ada kata-kata kunci. Kenapa harus ada kata-kata kunci? Karena di situ yang akan menjadi penghubung setiap paragraf yang akan kalian tulis, cerita yang akan kalian kembangkan sebentar nanti, ya. Mau itu berdasarkan pengalaman kalian pribadi maupun pengalaman orang lain. Kemudian kerangka itu disusun secara kronologis, ya, secara kronologis, peristiwa, berdasarkan peristiwa. Kenapa harus berdasarkan peristiwa? Contoh misalnya, kalian ingin menulis pengalaman ketika datang ke sekolah, prosesnya seperti apa? Kan tidak mungkin tiba di sekolah langsung, kan? Pasti ada prosesnya, ada urutannya. Kalian bangun pagi, kemudian sarapan, kemudian mandi, kemudian menyiapkan buku pelajaran. Jadi ada tata letak urutan peristiwa, ya, kronologis berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam proses, seperti itu, ya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka itu menjadi cerpen yang utuh, ya. Sudah bisa? Bisa. Semangat? Semangat. Ya, jadi di RKPD itu ada contoh cerpen, ya. Silakan diperhatikan, kemudian didiskusikan dengan teman-temannya. Jadi semua keluarkan pendapatnya masing-masing, topiknya itu tentang apa sih, ya. Jadi semua bebas mengeluarkan pendapat, ya. Jadi nanti setelah topiknya sudah ditentukan, didiskusikan lagi. Apakah topik ini menarik? Apakah topik ini menarik? Cari yang paling menarik, ya. Kan ada beberapa kepala di sini, ada beberapa pendapat. Jadi kalian diskusikan, kalian tentukan manakah topik yang menarik, ya. Kalau begitu Ibu beri waktu 20 menit. Silakan menulis cerpen. Ya, silakan.
mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Tetapi sebelum kita presentasi, untuk menambah semangat kita pada pembelajaran hari ini, kita akan bermain game. Ya, gamenya itu adalah berbalas pantun. Bagaimana? Senang berbalas pantun? Senang, Bu. Iya. Ya, jadi Ibu Guru mulai ya. Nanti dibalas pantunnya Ibu Guru, ya. Jalan-jalan ke Bekasi, beli odeng 5 ribuan. Jangan lupa makan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan. Ada yang bisa balas? Oke, mana? Kelompok 2. Sari. Oke, silakan Sari. Di jalan tak sengaja bertumpah daun sugi. Ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Nah, sudah ada 2 pantun. Kalau pantun dari Ibu Guru tadi itu, kita harus menjaga kesehatan agar apa? Agar bisa terus melaksanakan aktivitas kita sebagai pelajar, yaitu melaksanakan belajar di sekolah. Ada juga tadi pantun dari temannya tentang bagaimana kita harus terus belajar agar dapat apa? Ya, ada lagi. Kelompok 3, jangan mau kalah. Kelompok 1. Silakan. Ya, Nilam. Dalam berjalan kata tua, kiri kanan berpegang cepat. Dalam berbini orang tua, perut kenyang ajaran dapat. Tekan. Satu lagi. Terakhir kelompok 1. Silakan. Jaga dengan betapa jangan lupa satu. Kalau kamu sudah bingung, jangan lupa membaca buku. Ya, tepuk yang sangat bagus ya. Ditutup dengan pantun bahwa ketika kita ingin memperluas pengetahuan kita, ya, kuncinya satu, rajin membaca buku. Karena dari buku, apa yang kita tidak tahu bisa menjadi tahu. Seperti itu, ya. Ya, ditutup dengan pantun yang sangat baik ya. Jadi pantun penutup kita tadi itu tentang jangan lupa membaca buku. Karena dari buku kita bisa memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Jadi apa yang kita tidak tahu, dengan kita membaca buku, kita akan menjadi tahu. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Sudah siap presentasi? Sudah siap? Sudah ditunjuk masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya? Sudah. Ya, kita mulai di kelompok 3. Silakan perwakilan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna menjalankan proses belajar mengajar. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil cerita pendek dari kelompok kami yang berjudul Sahabat. Aku adalah seorang siswi di SMA Negeri 1 Nakobalani. Aku ingin menceritakan sedikit tentang masa lalu bertemu dengan mereka yang kini menjadi sahabat. Bermula dari gedung sekolah, aku bertemu dengan Violet yang saat itu sedang bermain bulu tangkis. Ya, aku adalah penggemarnya. Awalnya, aku pertama kali melihatnya di kejuaraan bulu tangkis. Dengan semangat yang membara, dengan cara bermainnya yang bagus, ia berhasil menduduki tingkat 1 tingkat nasional. Ini membuatku termotivasi untuk bisa masuk ke sekolah bulu tangkis. Dan akhirnya, aku mendaftarkan hari ini.
Namun, aku beranikan diri untuk berkenalan karena kekagumanku dengan cara bermainnya yang memukau. Hai, aku Yeni. Tadi aku sempat lihat kamu main bulu tangkis. Gila, keren banget sih. Aku boleh dong diajarin? Kataku. Hai Yeni, aku Violet. Dengan begitu, ayo kita tanding. Nanti kamu juga akan lancar dan bisa bermain kayak aku, sambutnya. Akhirnya kamu berduel. Rasanya mengasihkan bermain bersamanya. Tak terasa waktu sudah sore. Keringat kami bercucuran. Karena lelah, kami istirahat sambil bersandar di tembok. Mainmu asik juga, kamu gak terlalu kaku pasti. Pasti udah pernah belajar bulu tangkis sebelumnya ya? Tanya Violet. Ya, aku belajar dari ayah. Tapi, ya itu hanya tidak profesional. Aku baru hari ini masuk ekskul bulu tangkis. Jawabku dengan merebut berat dari samping orang yang kukagumi. Wah, baru pertama kali masuk ekskul ya? Pantas saja, aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Kalau gue nilai-nilai sih, permainan kamu sebagai pemula aku juga. Tinggal biasa aja. Kali aja kamu bisa lebih dari aku. Tuturnya sambil tersenyum. Mendengar pernyataan tersebut membuatku senang bukan kepala. Aku semakin termotivasi untuk bisa bersanding, untuk bisa bersanding dengannya. Keputusanku untuk giat latihan, tak pernah satu hari pun aku absen untuk datang latihan. Aku dan Violet juga semakin dekat. Ia pada dasarnya adalah anak yang baik dan tidak pelit membagikan ilmunya. Beruntungnya, aku menjadi penggemarnya dan aku tidak menyesal dulu mendapatkan diri untuk berkenalan. Kini, aku tidak hanya penggemar, tetapi aku juga sahabat dari Violet. Kita juga saling support ketika mengikuti perlombaan kejuaraan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk bisa belajar di sekolah ini. Kami akan mempresentasikan hasil karya cerpen kami yang berjudul Semangat Belajar di Sekolah. Tak seperti hari sebelumnya, pagi ini hujan turun cukup deras. Padahal sudah waktunya untuk berangkat ke sekolah. Dengan cuaca hujan yang dingin, tentu bukan kondisi yang ideal untuk pergi ke sekolah. Apalagi aku harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk sampai ke sekolah. Ibu menawarkan aku libur karena khawatir aku kehujanan dan jatuh sakit. Tidak apa-apa, libur dulu. Izin tidak masuk sekolah. Kalau kamu tak sekolah, guru pasti memaklumi, tawa ibu. Aku tentu sangat tergoda dengan tawaran ibu, mengingat hujan di luar yang deras. Selain itu, aku bisa santai-santai di kamar sambil tidur. Tapi Bu, jawabku, kalau aku tidak ke sekolah, aku tidak bisa belajar dong. Jawabku, belajar di rumah saja. Jawab ibu singkat. Di sekolah lebih seru, terus ada guru yang membimbing. Aku ingat kata ayah, kalau mau meraih cita-cita, kita harus melawan rintangan yang ada di depan, apalagi cuma hujan. Jelasku. Ibu tersenyum, tampak bangga. Baiklah, kalau begitu, ibu antar kamu ke sekolah ya. Kita pakai payung supaya kamu tidak basah kuyup, ujar ibu. Aku dan ibu pun pergi ke sekolah untuk belajar. Meski hujan dan banyak rintangan, tapi demi belajar dan cita-cita harus aku lawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, silakan yang perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Elma
1 akan mempresentasikan hasil catatan kami tentang perpisahan sekolah. Perpisahan sekolah. Waktu di sekolah memang hanya 3 tahun, tapi kenangannya tak pernah hilang dari ingatan. Begitulah aku mengingat kisahku di umur 17 tahun. Di umur tersebut memang masa terbaik yang tak akan kembali. Masa mencari jati diri, melakukan hal-hal yang salah, serta mengenal arti pertemanan. Semua itu dimulai ketika aku masuk SMA dan bertemu dengan teman-teman sekelas yang sangat menyenangkan. Di sela-sela keberatan tugas, kami selalu berbincang dan bermain gitar. Bahkan diam-diam keluar kelas dengan izin ke kamar mandi, padahal pergi ke kantin. Sampai suatu hari, kegiatan makan tersebut diketahui oleh Pak Yanto yang terkenal tegas dan galak. Aku dan kelima teman-temanku bergiliran izin ke toilet. Padahal kami sedang ada pelajaran fisika. Awalnya masih merasa aman saja. Aku dan teman-temanku membeli somai dan bercengkrama. Lalu tiba-tiba Pak Yanto yang sedang piket menemukan kami dan membawa kami ke tengah lapangan. Pak Yanto semakin marah ketika ia mengetahui bahwa ada guru yang sedang mengajar di kelas kami. Kalian ini gak menghormati guru, bentak Pak Yanto sambil menjemur kami di lapangan beraspal ini. Kamu lagi Ruth, nggak biasanya kamu nongkrong waktu kelas berlangsung, atau ini baru ketahuan ya? Kamu biasanya ikut nongkrong juga kan? Ia mencecarku karena sebenarnya aku bisa dibilang sebagai anak yang rajin. Setelah Pak Yanto puas memarahi kami, bel istirahat pun berdering. Banyak murid-murid di sekolah yang melihat. Pak Yanto pun menyuruh kami di kelas dengan syarat tak mengulanginya lagi. Ruth, kalau orang lain gak mau nilai kamu buruk, mending gak usah gabung sama kami. Kami bersuara ketika aku dan teman-teman berjalan menuju ke kelas. Loh, kok gitu? Aku cukup bingung. Aku baik-baik aja dan dibuat senang aja. Kok bagian aku emang mau dan senang main sama kalian? Tegas kepadanya. Bagus deh kalau kamu merasa gitu. Semoga kita semua punya banyak kenangan yang di SMA. Tuani bernapas lega mendengar jawabanku. Dia pun tidak mau kehilangan momen SMA-nya. Hingga akhirnya kami pun sering melakukan hal-hal positif, seperti mengikuti ekstrakurikuler band. Waktu terus berlalu hingga di hari perpisahan, aku memeluk kelima sahabatku, terutama Tony. Kami akan berpisah jauh karena aku mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Sampai saat ini, hingga umurku sekarang menginjak 30 tahun, aku masih tidak melupakan kenangan masa SMA-ku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dari presentasi hari ini. Ya, masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Ada yang bisa memberikan tanggapannya. Tadi kelompok 3 dulu ya, yang tampil. Kelompok 1 dan 2 ada tanggapan mengenai presentasi dari kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 1 dan kepada kelompok 3. Yang saya tanggapi adalah dari gerakannya kurang, terus suaranya kurang lantang, tapi cara bacanya sudah bagus. Ya, itu saja. Ya, tepuk tangan kalau begitu. Selanjutnya kelompok 2, ada yang bisa beri tanggapan untuk penampilan kelompok 2 tadi? Silakan kelompok 3. Ya, silakan. Tanggapan dari kelompok 3 yaitu cara bacanya
Terakhir presentasi dari kelompok 3. Ada yang bisa berikan tanggapan? Silakan, Nilam. Cerita dari kelompok 1 sangat menarik. Ya, benar ceritanya cerita masa-masa di sekolah yang kenangan. Berarti temanya tadi tentang judulnya tentang perpisahan sekolah. Ya, tepuk tangan. Ya, sudah bagus semua ya cerita-cerita yang kalian tulis tadi. Ya, yang kalian sudah bacakan, ibu guru juga sudah dengarkan. Semua ceritanya menarik, masing-masing punya daya tarik masing-masing ya. Tentang perpisahan sekolah, ada tentang sahabat, kemudian bagaimana menumbuhkan semangat belajar, ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Ada? Kelompok 1, silakan Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pelajaran yang kita dapat hari ini. Dengan pelajaran hari ini, saya bisa tahu atau saya bisa buat cerita pendek berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya bisa menentukan topik yang menarik dan yang tidak menarik. Saya bisa menyusun kerangka-kerangka menjadi cerpen yang secara kronologis. Dan saya bisa mencari kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik yang saya buat. Itu saja, terima kasih. Ya, teman. Ya, ada lagi satu kesimpulan lagi yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita hari ini. Kelompok 3. Ya, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu pembelajaran pada hari ini sangat berkesan karena kita dapat belajar bagaimana cara membaca sebuah cerpen yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Ya, silakan. Ya, dari beberapa kesimpulan yang diberikan oleh masing-masing perwakilan tadi, ya, yang dapat ibu guru simpulkan pada pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kalian bisa mengetahui apa itu cerpen. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalian dapat menulis cerpen dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen, ya. Kemudian ingat ya, dalam pembelajaran cerpen ada banyak sekali manfaat. Contoh misalnya yang ibu guru simak tadi di presentasi kelompok 2, ya, di mana cerpen yang ditulis itu tentang semangat belajar di sekolah, ya. Manfaatnya untuk kita apa? Bahwa ketika kita belajar, ketika kita mempunyai semangat dalam melaksanakan pembelajaran, ya pasti akan ada hasilnya, ada manfaatnya, ya. Karena apa? Karena kalau berbicara masalah cerpen, kita tidak hanya tahu bahwa oh cerpen itu guru cerita pendek, tidak hanya itu, tapi manfaatnya banyak sekali. Ya, dengan kita belajar dengan semangat, kita bisa meraih cita-cita, apa yang kita inginkan bisa tercapai, ya, itu. Kemudian kalian bisa menulis, ya, kalian menulis cerpen itu salah satu kalian bisa membuat hasil karya. Jadi cerpen itu adalah salah satu jenis karya sastra. Jadi hari ini itu kalian bisa menghasilkan karya sekalipun dibuat dalam bentuk kelompok, tepuk tangan. Nah, itu ya. Jadi manfaatnya sangat banyak. Ya. Ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini sebelum kita tutup? Tidak ada. Ya, sebelum kita mengakhiri, ya, kalian harus menyelesaikan soal evaluasi pada pembelajaran hari ini.
Kalau begitu masing-masing perwakilan ya dikumpulkan dengan pekerjaan temannya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Selain seru lagi? Menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Saat berbalas pantun. Apa lagi? Bisa menulis? Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, untuk materi selanjutnya silakan dipelajari ya. Ya. Jadi sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita menutup dengan membaca doa. Silakan Isma mewakili teman-temannya. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.